Salam dan bahagia. Dalam video kali ini tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Kupang, Ibu Gardiana Gola SPDGR selaku coach, Pak Pontianus Daki SPD selaku coach, dan saya Ibu Maria Magdalena BD SPDGR selaku supervisor. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini kami kelompok 1 akan mendemonstrasikan cakapan coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Ibu Maria Magdalena BD SPDGR berperan sebagai operator. Saya Pontianus Daki SPD dari SMA Negeri 1 Ampang Timur berperan sebagai coach. Saya Gardiana Agnes Gola SPDGR berperan sebagai coach. Baik, selamat menyaksikan. Salam dan bahagia. Selamat siang Pak Tian. Selamat siang Ibu Mary. Ya, apa kabarnya Pak Tian? Wah, luar biasa baik. Baik Pak Tian, saat ini kita akan melakukan proses coaching. Namun sebelumnya memulai proses coaching ini, tentunya di sini saya akan menyampaikan bahwa saya akan berperan sebagai observer dalam proses coaching ini. Kemudian sebelum saya memulai kegiatan ini, saya akan menyampaikan terkait dengan rubrik penilaian. Dan yang akan menjadi acuan dalam rubrik penilaian, saya harapkan pasien dalam proses percakapan nanti sudah memiliki prinsip dari coach itu sendiri, yaitu kemitraan, positif, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya pasien juga sudah punya kompetensi inti dalam hal ini, kompetensi inti coaching yang meliputi presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan selanjutnya saya berharap nanti dalam proses percakapan coaching, pasien juga ketika melakukan sebuah coaching, pasien alur dari Tirta itu sendiri, yaitu dimulai dari tujuan, identifikasi rencana, identifikasi rencana, dan juga tanggung jawab. Baik Pak Tia, itu adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan coaching. Kiranya bisa Pak Tian dipahami. Demikian Pak Tian, bisa dipahami Pak Tian? Baik Ibu Mary, bisa dipahami. Oke, baik kalau begitu Pak Tian, sebelum proses coaching ini dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Tian. Yaitu yang pertama, Pak Tian, dalam potensi coaching ini, kira-kira yang mana yang akan Pak Tian kembangkan? Baik Ibu Mary, terkait dengan kompetensi, ada dua kompetensi yang ingin bisa saya kembangkan. Yang pertama mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Pak Tian. Nah, dari dua kompetensi ini, bagian mana yang secara spesifik yang ingin Pak Tian amati? Yang spesifik menurut saya mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif saya bisa menggali potensi persoalan dan juga permasalahan yang ada pada kunci, agar saya dapat bisa sama-sama menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oh, baik Pak Tian. Jadi memang mendengarkan ini adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal terkait coaching itu sendiri. Baik Pak Tian, untuk pertanyaan yang terakhir terkait dengan penilaian atau indikator ketercapaian yang ingin Pak Tian
nanti. Kira-kira bagaimana? Baik, untuk indikator ketercapaian, saya berharap dalam proses coaching saya ingin bisa menerapkan alur tirta dengan baik, dan juga kemudian saya bisa menggali ide-ide permasalahan dari diri coach agar beliau bisa menemukan solusi. Baiklah Pak Tian. Jadi hanya saja yang ingin saya tanyakan Pak Tian. Jadi sekarang ini Pak Tian bisa memulai dengan percakapan dengan coachingnya. Saya berharap semoga proses coaching nanti dapat berjalan dengan lancar dan tercapai semua indikator keberhasilannya Pak Tian. Apakah Pak Tian sudah siap? Siap. Oke, baik Pak Tian, silakan dimulai proses coaching. Baik, Ibu Dian, selamat sore. Selamat sore juga, Kak. Iya, bagaimana kabar Ibu Dian dengan rutinitas hari ini? Puji Tuhan, baik Pak. Kalau Kak sendiri bagaimana? Ya, luar biasa, baik hari ini semua aktivitas berjalan dengan baik. Baik, Ibu Dian, saya amati Ibu Dian hari ini sepertinya kurang bersemangat. Mungkin bisa diceritakan, ada hal yang mungkin bisa kita diskusikan? Ya, benar sekali Pak. Sebenarnya hari ini saya sedikit agak sibuk karena sedang melewati masa yang agak berat dan membuat saya sedikit bingung. Pikiran juga terbagi karena ada beberapa urusan yang harus saya jalankan dalam waktu yang bersamaan. Baik, Ibu Dian sudah luar biasa, sudah meluangkan waktu untuk bisa bercerita, berbagi cerita hari ini. Jadi ternyata Ibu Dian hari ini ada sesuatu yang memang mengganggu ya keadaan. Mungkin bisa Ibu Dian ceritakan secara lebih terperinci terkait dengan apa permasalahan yang Ibu hadapi hari ini. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak karena Pak mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Jadi begini Pak, situasi yang saya hadapi saat ini cukup berat menurut saya karena dalam beberapa hari terakhir ini sekolah kami sedang mempersiapkan untuk kegiatan akreditasi. Di samping itu juga saya sebagai pekerja kurikulum pasti banyak sekali administrasi yang harus saya siapkan, dan selain itu juga saya juga disibukkan juga dengan tugas CBP yang harus saya selesaikan juga. Dan yang terakhir, berita terakhir yang saya dapat juga kalau anak saya dalam keadaan sakit. Jadi di situ saya menjadi sedikit pikiran sedikit terganggu ketika coba karena saya selesaikan dalam waktu yang sama. Jadi saya sedikit Baik, Ibu Dian, ternyata hari ini memang Ibu Dian berada pada satu pilihan yang berat ya. Boleh tahu sekarang Ibu Dian di mana? saat ini saya berada di sekolah karena menjelang akreditasi ya, jadi mau saya terpaksa di sekolah Pak. Iya. Baik, Ibu Dian, tentu sulit ya dengan keadaan seperti ini. Kemudian sekarang anak Ibu Dian sekarang di mana dengan siapa sekarang? Anak saya sekarang ada di Kupang Pak.
Jadi untuk sementara mau tidak mau bapaknya yang harus membantu saya untuk merawat, karena saya tidak, untuk sementara tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya, Pak. Baik Ibu Dian, berarti sekarang kalau anak sekarang posisi dengan Bapak di rumah pasti Ibu Dian tenang ya pikiran. Ya, sedikit lebih tenang karena suami membantu untuk menangani anak yang sakit, sehingga saya bisa konsen untuk pekerjaan di sini. Tetapi sekalipun bisa untuk konsen tetap terganggu karena namanya anak ya, Pak. Baik Ibu Dian, benar sekali Ibu Dian. Saya juga berpikir jika ini terjadi pada saya pasti juga saya juga mengalami hal yang sama juga. Terus Ibu Dian anaknya sakit sudah sudah berapa hari keadaan sakit ini? Uh, oh ya, anak saya sebenarnya dia sudah sakit sudah beberapa hari yang lalu. Tetapi kemarin sebelum saya kembali ke tempat tugas, memang kondisinya sudah membaik. Jadi awalnya saya pikir bahwa dia sudah sembuh. Ternyata tadi pagi saya mendapat informasi dari suami menyampaikan kalau dia mengalami panas tinggi lagi. Jadi apa ya, sedikit membingungkan juga karena beberapa minggu lalu itu ke dokter bilang kena virus, jadi sudah dikasih obat dan dalam keadaan sudah membaik tuh. Tetapi ternyata sepertinya obatnya mungkin belum pas sehingga panas tinggi lagi, Pak. Baik Ibu Dian, selain obat dari dokter setelah dengan tindakan itu apa ada mungkin ada upaya lain yang Ibu Dian dan juga suami tempuh untuk kesembuhan anak? Ya, karena kondisi anak sakit ya, jadi mau selain ditangani dokter, saya sebagai mamanya harus kembali untuk melihat kondisi anak saya. Jadi hari ini saya terpaksa izin lagi ke pimpinan supaya saya bisa kembali untuk mengurus anak dulu. Dan puji Tuhan, kepala sekolah sudah mengizinkan untuk saya bisa kembali ke sekolah untuk melihat anak. Dan untuk tugas dan tanggung jawab di sekolah, kebetulan kami ada tim dan saya meminta tim saya untuk membantu saya di sekolah. Seperti itu, Pak. Baik Ibu Dian, terus Ibu Dian dalam situasi seperti ini, dalam situasi yang sulit, Ibu Dian untuk memilah seperti apa yang sudah Ibu lakukan? Jadi begitu saya pikiran sudah sempat terbagi karena ada beberapa tugas tambahan yang dipercayakan kepada saya. Kemudian tadi pagi begitu berinformasi dari suami menyampaikan anak sakit lagi, ya sebagai mama pasti harus dihancur sekali. Saya berusaha untuk kuat. Saya menyampaikan ke suami, kasih saya waktu untuk hari ini menyelesaikan saya tanggung jawab di sekolah dulu sambil minta izin. Dan suami menggunakan, sebelum ke sekolah tadi saya berusaha untuk kuatkan pikiran, kuatkan hati. Jadi saya menggunakan teknik stop yang sudah saya pelajari di modul sebelumnya di kedua, supaya saya bisa lebih konsen berada di sekolah, saya bisa melaksanakan tanggung jawab saya dengan baik. Seperti itu, Pak. Baik Ibu Dian, luar biasa ya Ibu Dian perjuangannya. Selain itu siapa lagi Ibu Dian selain suami dan juga mungkin ada cara lain yang Ibu Dian buat untuk bisa untuk anak bisa sembuh? Yang pasti yang membantu saya tentu suami adalah orang yang paling dekat dan bisa membantu saya untuk merawat dan menjaga anak saya. Baik Ibu Dian, terus bagaimana Ibu Dian dengan tugas Ibu sebagai wakil kurikulum di sekolah dengan menghadapi sekarang sedang akreditasi di sekolah atau mungkin di sekolah ada rekan lain yang membantu Ibu Dian? Ya, baik. Selain suami tadi,
Kalau untuk tugas dan tanggung jawab di sekolah, kebetulan kami sudah punya tim kurikulum, kami punya tim kurikulum, sehingga saya sudah menyampaikan ke tim saya supaya mereka bisa membantu saya agar pekerjaan di sekolah juga tidak terganggu dan saya bisa izin untuk pergi lihat anak di Kupang. Baik Ibu Dian, berarti semuanya masih bisa dikendalikan ya? Ya, puji Tuhan, saya rasa bisa, karena saya juga lagi berusaha untuk menguatkan diri saya supaya bisa berjalan semuanya dengan baik, Pak. Baik Ibu Dian, berarti sekarang situasinya masih di sekolah ya Ibu Dian. Kira-kira nanti apa rencana Ibu setelah sampai di rumah setelah nanti pulang? Iya, Pak, kebetulan saya masih di sekolah saat ini, jadi sebentar izin pulang ke Kupang, yang pasti begitu sampai di rumah pasti saya langsung menghabiskan waktu bersama anak saya, mengurusnya supaya bisa cepat sembuh, Pak. Baik Ibu Dian. Selain itu, apalagi Ibu Dian mungkin hal lain yang Ibu Dian lakukan nanti ketika sampai di rumah? Selain saya mengurus anak, yang pasti saya juga harus merilekskan saya punya diri. Kemudian setelah mengurus anak, saya juga harus istirahat, tidak kecapean, sehingga setelah izin kembali ke tugas, saya bisa merasa lebih baik dan lebih fit untuk melaksanakan tugas saya di sekolah, Pak. Baik Ibu Dian, ini saya lihat Ibu Dian sudah kelihatan segar ya, kelihatan rileks. Ini sudah mulai kelihatan tersenyum Ibu Dian ya. Terus bagaimana Ibu Dian perasaan Ibu Dian sekarang setelah kita berdiskusi, Ibu Dian bisa menceritakan, bisa sharing bersama saya sore ini? Ya Pak, jujur kalau tadi memang saya sempat stres sekali karena saya tidak tahu harus bagaimana, saya harus berpikir yang ini, yang itu, jadi bebannya kayak banyak sekali. Tetapi ketika sudah sharing bersama dengan Pak, sudah berbagi dengan Pak, saya merasa lebih lega dan akhirnya saya bisa menemukan solusi nih. Ternyata saya harus kerjanya ini didahulukan, setelah itu ini, dan setelah selesai salah satunya saya bisa kembali ke Kupang dan untuk melihat anak. Jadi saya rasa lega sekali. Terima kasih banyak. Baik Ibu Dian, oke, luar biasa ya Ibu Dian. Nanti saya pengen tahu Ibu Dian nanti perkembangan seperti apa. Mungkin besok atau lusa kita bisa bertemu lagi ya, untuk kita bisa diskusi lagi. Saya ingin tahu perkembangan seperti apa Ibu Dian setelah Ibu Dian hari ini kita berdiskusi. Oke Ibu Dian, nanti kita bertemu lagi ya besok Ya, atau lusa ya. ya, siap Pak. Terima kasih Baik Ibu banyak. Dian, baik, sama-sama. Selamat sore Ibu Dian. Selamat sore Pak. Luar biasa Pak Tian dan juga Ibu Dian tadi sudah selesai melakukan proses coaching, dan untuk itu Pak Tian mungkin tadi saya sudah mengamati proses dari Bapak Ibu terkait proses coaching tadi. Di sini ada beberapa catatan Pak Tian, tapi sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Pak Tian? Boleh Ibu Mary, boleh. Nah, baik Pak Tian, untuk pertanyaan yang pertama, setelah proses coaching tadi, bagaimana Pak Tian menilai performa kompetensi yang tadi sudah Pak Tian lakukan? Ya, yang saya amati dalam proses coaching tadi luar biasa ya, diskusi yang luar biasa dari coach dari Ibu Dian, sudah berbagi permasalahan yang dihadapi, dan terlihat bahwa Ibu Dian bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Coachingnya berjalan dengan baik. Oke, ya baik Pak Tian. Jadi tadi yang Pak Tian sampaikan juga tadi sudah sesuai dengan hasil catatan
saya, Pak Tian. Jadi di catatan saya ini memang benar Pak Tian tadi sudah melakukan sebuah prinsip yaitu sebagai kemitraan itu terbukti tadi ketika Pak Tian tadi juga melaksanakan kegiatan coaching itu terlihat lebih santai karena di situ ada kesetaraan, tidak ada perbedaan strata seperti itu sehingga dalam dialog tadi terlihat begitu baik dan juga di sini juga pasien juga sudah berusaha menggali kreativitas dan juga potensi dari kopi itu sendiri dengan tentunya untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait dengan apa yang dihadapi kopi tadi itu dengan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Baik Pak Tian, tadi juga dalam proses coaching itu Bapak juga sudah memberikan atau menerapkan kompetensi inti di mana sudah sesuai juga dengan kegiatan di kelas supervisi. Jadi tadi Pak Tian mengatakan ada dua kompetensi yaitu menggunakan aktif dan juga menggunakan berbobot. Dari catatan saya itu sudah terlaksana dengan baik dan yang penting dalam proses ini dia sudah melakukan percakapan dengan alur cerita yaitu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana dan juga tanggung jawab. Baik Pak Tian, secara keseluruhan tadi Pak Tian sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Nah ini ada pertanyaan yang terakhir nih Pak Tian, boleh Pak Tian? Boleh Ibu Mary, silakan. Oke, baik Pak Tian, jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Tian kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Dari proses coaching yang berjalan tadi bersama rekan Ibu Dian sebagai coach, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, ingin saya tingkatkan lagi terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang mungkin itu yang lebih saya pikir lebih didalami lagi sehingga sebagai coaching bisa mengajukan pertanyaan yang baik, yang berbobot sehingga coaching juga bisa menemukan solusi yang baik, yang tepat dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Pak Tian. Jadi di sini Pak Tian ingin mengembangkan lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan melatih potensi ini terus untuk kita dapat memberikan atau bisa dapat sertakan dalam proses coaching dengan mengajukan pertanyaan berbobot, dan itu adalah kompetensi yang sangat penting yang perlu kita latih terus agar dapat mengarahkan kopi itu dapat menemukan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi tersebut. Baik latihan, terima kasih banyak Bapak tadi sudah berproses dalam proses ini, itu sudah sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya, dan saya akhiri Pak Tian. Baik, Ibu Mary, salam. Salam dan bahagia. Oke, selamat sore.